Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julita Anggrain dari kelas 12 IPA 3, nomor absen 18. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh iptek terhadap ekonomi di Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek dan kemiskinan. Ilmu pengetahuan berasal dari dua kata, yaitu ilmu dan pengetahuan yang memiliki arti tersendiri. Keseluruhannya telah lama dipersoalkan oleh ahli filsafat seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, di mana teori ilmu pengetahuan merupakan cabang atau sistem filsafat. Oleh G.V. Ferrier dalam Institute of Metaphysics 1854. Pemikiran tentang teori pengetahuan itu disebut epistemologi, epistem pengetahuan, logos pembicaraan atau ilmu. Menurut Immanuel Kant, pengetahuan merupakan persatuan budi dan pengamalan. Dari berbagai macam pandangan tentang pengetahuan diperoleh sumber-sumber pengetahuan berupa ide, kenyataan, kegiatan akal budi, pengalaman, sintesis budi, atau meragukan karena tak adanya sarana untuk mencapai pengetahuan yang pasti. Banyaknya teori dan pendapat tentang pengetahuan dan kebenaran mengakibatkan suatu definisi ilmu pengetahuan akan mengalami kesulitan, sebab membuat suatu definisi dari definisi ilmu pengetahuan yang di kalangan ilmu sendiri sudah ada keseragaman pendapat hanya akan merangkap dalam tautologis pengulangan tanpa membuat kejelasan dan plenasmi atau mubazir saja. Iptek mempengaruhi kemiskinan. Bagaimana ilmu pengetahuan, ekonomi, dan teknologi memanfaatkan sumber daya untuk membasmi kemiskinan. Alokasi serta kualitas sumber daya alamnya dilihat dari sektor pertanian berdasarkan memanfaatkan sumber daya alam. Tingkat produktivitas yang rendah disebabkan oleh jumlah pekerja di sektor tersebut terlalu banyak. Sedangkan tanah, kapital, dan teknologi terbatas serta tingkat pendidikan petani yang rata-ratanya sangat rendah. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah. Upahnya pun rendah. Untuk itu diperlukan program-program pelatihan, keterampilan dalam pemahaman berbasis iptek. Juga kurangnya kegiatan-kegiatan atau fasilitas lapangan kerja di luar bidang pertanian. Solusi melaksanakan 78 jalur pemerataan yang meliputi pemerataan berbagai pendapat, penyebaran pembangunan di seluruh daerah, kesempatan memperoleh pendidikan kesehatan, dan kesempatan kerja. Kesimpulan, ilmu pengetahuan dan teknologi sangat erat kaitannya dengan kemiskinan, terutama dalam perkembangannya yang semakin pesat dari tahun ke tahun. Masyarakat mau tidak mau harus mengikuti perkembangan yang ada demi kemudahannya dalam beraktivitas, tetapi faktor penyebaran perekonomian yang tidak merata menyebabkan hal-hal yang ingin dicapai tidak dapat berjalan dengan maksimal. Hanya kalangan ekonomi menengah ke atas atau kaum yang tergolong makmur yang bisa merasakan dari perkembangan iptek yang saat ini berkembang dengan pesat. Sebaliknya, kaum miskin akan semakin tersingkir dengan iptek yang semakin maju. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemiskinan adalah sesuatu yang bertentangan. Teknologi diciptakan oleh manusia demi kesejahteraan umat manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan arti menciptakan, mencari kesenangan manusia, melindungi dari malapetaka, kelaparan, melindungi dari bahaya kekejaman alam, serta memenuhi kebutuhan pokok manusia. Ilmu pengetahuan, teknologi, serta kemiskinan memiliki kaitan seluruh yang jelas. Sebab bagi siapa yang dapat menguasai iptek, maka ia akan berkembang mengikuti era globalisasi yang sudah modern ini. Dan bagi siapa saja yang tidak menguasai iptek, maka ia akan tertinggal jauh oleh pesatnya perkembangan teknologi di zaman ini. Bila di zaman yang modern ini masih ada masyarakat yang tertinggal dan tidak menguasai iptek, maka mungkin saja masyarakat masih terpuruk dalam kemiskinan karena mereka masih menggunakan cara lama yang sudah tertinggal dan tidak efektif dan efisien di zaman ini. Penanganan kemiskinan pada prinsipnya merupakan pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan kondisi sumber daya alam yang tidak menguntungkan dan rendah akses kelompok masyarakat miskin terhadap peluang-peluang yang tersedia. Oleh karena itu, upaya pengatasan yang harus diarahkan pada meningkatkan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia melalui jalur pelayanan pendidikan, pemantapan imtak, dan transfer iptek, pelayanan kesehatan dari
perbaikan gizi. B. Mengembangkan dan membuka usaha produktif yang dapat diakses oleh kelompok masyarakat miskin secara berkelanjutan serta memperbesar akses masyarakat miskin dan penguasaan faktor produksi. C. Memelihara dan memperbaiki fungsi produktif dari sumber daya alam bagi masyarakat miskin. D. Pemihakan kebijakan publik yang masuk mendorong peningkatan daya beli masyarakat miskin. Saran, kemiskinan di negeri ini hanya bisa diatasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini ada dua segi, yaitu dari pemerintahan dan masyarakat. Dari pemerintahan, yaitu pemerintahan sepenuhnya menangani bidang produksi pertanian dan peternakan. Pemerintah memperbanyak atau meningkatkan mutu dalam memperdayakan sumber daya manusia, SDA. Pemerintah membangun infrastruktur dengan teknologi yang mampu memangkas biaya pengeluaran negara. Misalkan saja pemerintah segera membangun sumber energi nuklir PLTN. Sedangkan dari segi masyarakat agar peduli dengan pendidikan dengan memperhatikan lembaga swadaya masyarakat dalam meningkatkan sumber daya manusia. Masyarakat diharapkan meninggalkan produksi pertaniannya dengan basis teknologi yang dianjurkan oleh pemerintah, serta memperlihatkan penuh dalam penyelenggaraan perencanaan PLTN. Iptek memang merupakan dua mata pisau sehingga harus dimanfaatkan dengan hati-hati. Karena jika tidak terjadi, masyarakat miskin akan menjadi lebih miskin, bagi yang masyarakat golongan menengah akan semakin kaya dan dengan mendapatkan pundi-pundi keuntungan dari pemanfaatan iptek tanpa memikirkan masyarakat miskin. Bahkan yang miskin akan tersingkirkan dan menjadi masyarakat buangan karena selain tidak bisa memanfaatkan iptek, tetapi juga tidak bisa merasakan bagaimana iptek telah tumbuh dan berkembang dengan cepat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.